Keberwujudan program di LPMP dijabarkan dalam bentuk 3 program inti, yaitu Core Program, Extended Program, serta Capacity Development. Core atau program inti dari LPMP Jawa Barat yaitu satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya, satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP, satuan pendidikan yang difasilitasi melalui kemitraan, satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 standar nasional pendidikan diwujudkan melalui fasilitasi program sekolah model. Sekolah model adalah sekolah yang ditetapkan oleh LPMP Provinsi Jawa Barat atas dasar usulan dari pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten, kota, dan provinsi. Pada tahun 2016, sekolah model di Jawa Barat ada di 4 kabupaten kota. Di antaranya adalah Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Kuningan. Ada 64 sekolah model yang kami persiapkan agar ke-64 sekolah model tersebut bisa memfasilitasi sekolah-sekolah IBAS-nya untuk pemenuhan standar nasional pendidikan. Secara umum, program ini melalui beberapa tahap pengembangan program, persiapan dan capacity building, pendampingan dan pengimbasan, monitoring dan evaluasi, serta diseminasi program. Pengembangan kapasitas dalam penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan juga ditujukan untuk para SDM Pemda. Dalam hal ini, SDM Dinas Pendidikan dari 27 kabupaten kota diikutsertakan dalam pelatihan SPMP. Dalam kegiatan ini dihasilkan komitmen bersama antara LPMP dan Dinas seluruh kabupaten kota di Jawa Barat dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan di wilayahnya masing-masing. Kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan sekolah model dan pengimbasan meliputi pelatihan, implementasi, dan pendampingan hingga monitoring dan evaluasi. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, LPMP perlu menyiapkan fasilitator daerah yang menguasai sepenuhnya terkait sistem penjaminan mutu pendidikan, implementasi SPMI, pengembangan sekolah model, dan pola pengimbasannya. Workshop SPMI dilaksanakan oleh LPMP dengan melibatkan fasilitator daerah dengan pola whole school approach. Workshop SPMI dilaksanakan di daerah dengan pola 5 hari sesuai juknis. Ruang lingkup pelatihan mencakup substansi yang harus diterima oleh peserta pelatihan
termasuk keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta dalam menjalankan peran dan fungsi masing-masing dalam penerapan penjaminan mutu internal di sekolah. Setelah mengikuti workshop SPMI di klaster, sekolah harus segera melaksanakan SPMI sesuai dengan rencana tindak lanjut yang disusun di akhir workshop. Untuk mengakselerasi implementasi SPMI di sekolah model, pendampingan diberikan kepada setiap sekolah model selama 2 kali 4 hari. Fokus pendampingan pertama difokuskan pada pendampingan capacity building tim SPMI di sekolah, proses pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan mutu, penyusunan rencana aksi pelaksanaan pemenuhan mutu. Sedangkan fokus pendampingan kedua diarahkan pada pelaksanaan audit atau monif serta pembudayaan mutu sekolah. Monitoring implementasi sekolah model dilakukan 2 kali, yakni di antara pendampingan ke-1 dan setelah workshop penyusunan potret sekolah model. Monitoring bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sekolah sesuai dengan maksud tujuan dengan hasil yang akan dicapai. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh fasilitator dengan melibatkan komponen sekolah. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan fasilitator kepada LPMP agar data perkembangan pencapaian mutu sekolah dapat terdokumentasi ke dalam sistem. Dengan dipilihnya Raya Barat menjadi sekolah model di Kota Bandung ini berdampak sangat positif sekali, sehingga dengan awalnya dibentuk sekolah model, kami semua berkomitmen, berkeinginan Raya Barat menjadi sekolah yang betul-betul bermutu. Beberapa pointer dari beberapa proses itu yang perlu kita tindak lanjuti. Tetapi mungkin yang sangat urgent yaitu di penilaian. Karena apa? Ini menyangkut masalah kualitas mutu siswa. Sebagai sekolah model, langkah kami yang pertama adalah melakukan pemetaan mutu. Sebagai kepala sekolah, saya terkejut karena berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah, masih ditemukan bahwa guru-guru belum semuanya membuat RPP dan siswa kami masih belum mampu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kami sadar kedua hal itu menjadi sangat urgen terhadap pencapaian mutu sekolah. Kami melakukan perencanaan untuk pemenuhan standar-standar yang belum maksimal sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kita sudah lihat kemunculannya yang muncul dengan yang tidak muncul. Nah, yang perlu kita diskusikan bersama, yang secara real di sekolah kita itu memang perlu kita kita pikirkan untuk solusinya ke depan. Kami melaksanakan dari apa-apa yang direncanakan dalam pemenuhan standar nasional pendidikan.
Dan langkah yang keempat yaitu melakukan audit. Adanya kegiatan sosialisasi dibuktikan dengan daftar hadir guru dan juga siswa pada kegiatan sosialisasi. Ada Pak? Ada tidak Pak? Daftar hadir terpenuhi dan lengkap. Tema dengan KM. Pada prinsipnya, sekolah model itu adalah dalam upaya peningkatan mutu. Nah, mutu di sana barangkali bisa dicapai apabila layanan mutunya baik. Banyak variabel untuk meraih mutu itu, diantaranya yang sangat dominan adalah manajerial, adalah kepemimpinan, adalah kepala sekolah, bagaimana memanage persekolahan. Ada variabel-variabel lain untuk meningkatkan mutu itu adalah selain budaya sekolah, lingkungan. Yang berikutnya tentunya kinerja guru. Ya, di dalam hal ini tentunya seluruh warga sekolah diharapkan bekerja sama dalam rangka meningkatkan mutu tersebut. Kita sudah terlepas, tidak ada lagi pendampingan dari LPMP di SD Cimahi Mandiri 5. Insya Allah dengan hasil pendampingan kemarin dan pelaksanaan di sekolah model SPMI di Cimahi Mandiri 5, kami sudah bisa melaksanakan sistem itu secara utuh. Penjaminan mutu internal ini itu ternyata mereka itu termotivasi untuk lebih memberdayakan sumber daya yang ada di sekolah itu. Memang sangat berat sekali tantangannya, tapi mereka itu kepala sekolah dengan itikat yang baik ingin melaksanakan penjaminan mutu secara internal. Mereka berusaha sumber daya yang ada itu ingin semua diberdayakan. Sekolah model yang sudah berjalan sampai dengan pendampingan kedua, alhamdulillah di Kabupaten Ciamis berjalan dengan sangat baik. Ini juga mendapatkan respon yang sangat baik dari sekolah-sekolah lain. Jadi bukan hanya sekolah modelnya, bukan hanya sekolah imbasnya, juga termasuk sekolah-sekolah yang di luar sekolah model dan sekolah imbas. Dengan kata lain, kebijakan sekolah model ini sudah mencoba menjadikan mutu sebagai komitmen sekolah. Jadi bukan hanya komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bukan juga komitmen pemerintah kabupaten, melainkan komitmen semua sekolah. Ini arahnya supaya sekolah itu mengembangkan budaya mutu. Jadi penjaminan mutu yang dikembangkan melalui sekolah model ini sudah mencoba mulai memperkenalkan bahwa mutu itu adalah kebutuhan semua pihak. Dengan sekolah model, kita berharap sekolah tersebut bisa mampu memberikan pelayanan kepada anak didik kita yang berkualitas. Sekolah model juga bisa melakukan fasilitasi ke sekolah imbasnya, agar sekolah imbas juga memiliki pengetahuan keterampilan dalam pemenuhan standar nasional pendidikan. Bagi sekolah imbas yang memiliki pemenuhan mutu yang cukup baik, maka sekolah imbas tersebut tidak menutup kemungkinan akan didorong menjadi sekolah model.